Saat jutaan warga Korea Utara bertahan hidup dengan nasi rebus dan pasta kedelai. Pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un, memulai pagi dengan kopi yang harganya $500 per pon. Ia juga menikmati kesenangan dengan sebuah regu hiburan yang terkenal, berisi sekitar 2.000 perempuan setiap malam. Memiliki puluhan villa mewah yang tersebar di berbagai tempat, dan menjalani hidup harian yang begitu berlimpah, sampai banyak pemimpin dunia pun bisa iri. Tidak seperti banyak pemimpin dunia yang hidup dengan jadwal ketat. Pagi Kim sepenuhnya bergantung pada seberapa keras ia berpesta pada malam sebelumnya, dan percayalah, kita akan sampai ke pesta itu nanti. Karena hal yang terjadi di sana benar-benar gila. Saat warga biasa Korea Utara terbangun dengan lagu patriotik yang diputar keras dari pengeras suara negara, Kim bangun di kediaman Pyongyang, sebuah rumah besar yang begitu mewah sampai gedung putih terlihat sederhana. Properti ini dibangun pada tahun 1983 dan di dalamnya ada bioskop pribadi berkapasitas 1.000 kursi, beberapa kolam renang dengan seluncuran air, lintasan lari, lapangan olahraga, kandang kuda, bahkan area latihan menembak. Namun bagian yang paling mengejutkan ada di bawahnya. Di bawah rumah itu terdapat pusat komando bawah tanah yang diperkuat dengan besi dan beton berlapis timbal. Dirancang untuk bertahan dari serangan nuklir. Seluruh area dijaga pagar listrik, ladang ranjau, dan pos pemeriksaan militer. Ditambah jalur kereta pribadi yang menghadap ke danau buatan. Propaganda Korea Utara bahkan mengklaim pemimpin mereka begitu suci dan begitu sibuk bekerja untuk rakyat, sampai ia tidak menghasilkan limbah tubuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka benar-benar mengatakan Kim Jong-un tidak pernah ke kamar mandi karena ia terlalu sempurna dan terlalu rajin. Tingkat propaganda yang aneh tentang fungsi manusia paling dasar ini menunjukkan betapa jauh rezimnya terputus dari kenyataan. Kim memulai hari dengan secangkir kopi yang baru diseduh. Seolah-olah ia memiliki jadwal tersibuk di muka bumi. Kopi paginya bisa berharga sampai $500 per pon. Dan didatangkan khusus dari Brasil pada tahun 2024 saja. Korea Utara menghabiskan jutaan dolar untuk mengimpor kopi langka ini. Saat warga mereka kekurangan gizi dasar, coba pikirkan sebentar. 1 pon kopi miliknya lebih mahal daripada penghasilan banyak orang Korea Utara selama setahun penuh. Setelah kafein yang sangat mahal itu, Kim duduk untuk sarapan yang bisa membuat para miliarder cemburu. Bayangkan ham parma premium dari Italia, daging wagyu asli dari Jepang, dan potongan daging terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Protein sarapan favoritnya adalah steak daging sapi Kobe. Dengan harga sekitar $200–500 per pon, ia menyukainya tingkat medium rare sampai rare, seperti yang diajarkan ayahnya, Kim Jong-il. Informasi ini berasal dari Kenji Fujimoto, mantan koki sushi pribadi keluarga tersebut, yang bekerja bertahun-tahun di dalam dunia privat mereka. Fujimoto mengatakan ayah dan anak itu sering makan steak mahal seperti ini bersama. Sementara rakyatnya bertahan dengan jatah negara, berupa nasi dan pasta kedelai. Kontrasnya terasa sangat memuakan ketika Anda benar-benar memikirkannya. Namun daging Kobe hanyalah awal dari kemewahan sarapan Kim. Ia juga menuntut sushi segar yang dibuat dari toro, bagian tuna yang paling berlemak dan dikenal sebagai potongan paling mahal. Tidak heran, Kim memiliki berat lebih dari 300 pon. Beratnya bukan hanya karena makan berlebihan, tetapi karena ia terus mengonsumsi makanan paling mahal di dunia sambil menjalani hidup yang nyaris tidak bergerak. Ada detail lain yang tidak kalah mengejutkan dari rutinitas sarapannya. Kim sangat terobsesi dengan keju Emmental dari Swiss. Kebiasaan yang muncul saat ia belajar di Swiss. Ia mengimpor keju beraroma kuat dan mahal ini dalam jumlah besar walau ada sanksi internasional. Perserikatan bangsa-bangsa melarang impor makanan mewah ke Korea Utara. Tetapi Kim tetap menerima kiriman lewat jaringan penyelundupan rumit yang menelan biaya jutaan dolar setiap tahun. Selera makanan lautnya juga sama berlebihan. Kim sering menikmati lobster dan kaviar, 2 barang yang disebut jelas sebagai barang terlarang oleh sanksi PBB. Ia mendatangkan kaviar terbaik dari Laut Kaspia dan lobster premium untuk memenuhi keinginannya. Walau ayahnya pernah gagal membangun peternakan lobster di dalam negeri, saat produksi lokal tidak memenuhi standar,
Ia hanya mengabaikan aturan internasional dan terus mengimpor. Mungkin yang paling kontroversial, Kim juga sering memakan sup sirip hiu. Hidangan yang kontroversial untuk pemimpin yang juga kontroversial. Namun jika ia tidak takut pada reaksi dunia soal nuklir, mengapa ia harus peduli pada urusan hiu? Jika Anda menonton sampai sini, kami senang sekali karena berarti Anda menikmati videonya. Dan jika video ini sempat membuat Anda berkata, "Tunggu, serius, setidaknya sekali," silakan bagikan video ini kepada teman Anda. Jika Anda menonton lewat ponsel, jangan berhenti di tombol suka saja. Tekan tombol hype tepat di bawahnya. Itu sangat membantu saya mendapat sedikit tambahan penghasilan. Dan sekarang mari kita lihat berapa banyak uang yang dihabiskan pemimpin Korea Utara ini untuk kebiasaan alkohol dan rokok yang merusak. Kim Jong-un kabarnya menghabiskan 30 juta dolar setiap tahun hanya untuk mengimpor alkohol bagi dirinya dan lingkaran dalamnya. 30 juta dolar. Angka itu lebih besar daripada produk domestik bruto beberapa negara kecil, dan semuanya dibakar hanya untuk minum sampai mabuk. Pada tahun 2019, otoritas Belanda menyita hampir 1 juta botol vodka Rusia di pelabuhan Rotterdam, yang semuanya ditujukan ke Pyongyang. Walau ada sanksi PBB, pengiriman besar ini diduga untuk Kim dan pejabat militernya, dan menunjukkan bahwa Korea Utara sudah membangun jaringan penyelundupan yang canggih demi menjaga kebiasaan minumnya. Minuman favorit pribadinya adalah sampanye kristal. Dan menurut Fujimoto, Kim sering menghabiskan 2 botol penuh dalam satu kali duduk. Setiap botol bernilai ratusan dolar. Jadi biaya sampanye dalam satu malam bisa lebih besar daripada gaji bulanan banyak orang. Tetapi kristal bukan satu-satunya selera mahalnya. Kim juga mewarisi obsesi ayahnya terhadap konyak Hennessy. Sampai Korea Utara menghabiskan sekitar 1 juta dolar per tahun hanya untuk satu merek ini. Setiap botolnya sekitar 630 dolar. Lebih tinggi daripada pendapatan tahunan rata-rata warga Korea Utara. Bayangkan ketimpangannya. Satu botol konyak milik Kim lebih mahal daripada hasil kerja rakyatnya selama setahun. Pengakuan paling mengejutkan tentang kebiasaan minumnya datang dari kesaksian Fujimoto, yang mengatakan Kim pernah membanggakan diri karena menghabiskan 10 botol anggur Prancis dalam satu malam. Klaim ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi tetap menunjukkan skala konsumsi alkoholnya. Anggur Bordeaux Prancis kelas atas bisa berharga ribuan dolar per botol, sehingga satu malam minum saja dapat melampaui pendapatan tahunan kebanyakan orang. Minum berlebihan ini juga menciptakan lingkaran yang memengaruhi seluruh jadwal hariannya. Kim sering mengadakan rapat penting negara pada larut malam, mungkin untuk menyesuaikan jadwal minumnya atau untuk membangun citra, seolah ia bekerja tanpa henti. Namun orang dalam menyebut ia menyerahkan banyak keputusan nyata kepada para penasihat. Sementara ia fokus pada kesenangan pribadi. Itu benar-benar kemewahan yang membuat orang melongo, bukan? Sekarang saya penasaran, jika Anda memiliki akses ke kemewahan seperti itu, apakah Anda akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk alkohol? Tulis ya atau tidak di kolom komentar dan bagikan pendapat Anda. Selain kebiasaan yang merusak kesehatan, Kim Jong-un adalah perokok berat yang terang-terangan melanggar aturan merokok di negaranya sendiri. Walau Korea Utara menjalankan kampanye anti rokok yang ketat untuk warga biasa, Kim sering difoto sedang merokok rokok premium saat inspeksi resmi dan penampilan publik. Merek yang ia pilih termasuk Marlboro dan Dunhill. Rokok impor mahal yang harganya jauh lebih tinggi di Korea Utara karena sanksi dan biaya penyelundupan. Merokok di depan umum seperti ini memberi pesan jelas kepada rakyat bahwa hukum berlaku untuk semua orang, kecuali pemimpin tertinggi. Gabungan minum berlebihan dan merokok berat diduga menimbulkan masalah insomnia serius bagi Kim, yang makin mengacaukan jadwalnya dan memperkuat ketergantungannya pada dua kebiasaan itu. Laporan menyebut ia sulit tidur tanpa minum alkohol dalam jumlah besar, sehingga terbentuk siklus berbahaya yang bisa memengaruhi kemampuan mengambil keputusan dan kesehatan secara keseluruhan. Insomnia itu juga mungkin dipicu paranoia terhadap upaya penghilangan. Hidup sebagai diktator berarti selalu takut ada orang yang ingin menyingkirkan Anda. Dan itu bisa menjelaskan mengapa malam Kim dipenuhi rangsangan buatan, bukan istirahat alami.
Sekarang kita sampai pada sisi paling mengganggu dari rutinitas harian Kim Jong-un, yaitu regu kesenangannya yang terkenal. Kelompok ini berisi sekitar 2.000 perempuan yang dipilih dengan ketat, dan tujuan utamanya adalah menghibur Kim serta pejabat senior melalui nyanyian, tarian, pijat, dan layanan yang lebih intim. Walau ia menampilkan citra publik sebagai pria keluarga yang setia, Kim mengalokasikan sumber daya besar untuk menjaga regu ini. Pada tahun 2016 saja, ia dilaporkan menghabiskan hampir 4 juta dolar untuk barang-barang mewah khusus bagi orang-orang tersebut. Mereka menjalani pemeriksaan medis ketat dan harus memenuhi standar fisik yang keras untuk tetap berada di kelompok eksklusif itu. Proses pemilihan regu ini sangat berat dan juga mengerikan. Orang muda dipilih berdasarkan penampilan, kemampuan musik, dan kesediaan melayani kepemimpinan rezim. Mereka lalu mendapat pelatihan khusus dalam hiburan, teknik pijat, dan layanan lain yang dirancang untuk menyenangkan Kim dan lingkaran terdekatnya. Regu kesenangan ini menjadi salah satu bagian termahal dari gaya hidup pribadi Kim. Menghabiskan jutaan setiap tahun saat keluarga Korea Utara kesulitan membeli kebutuhan dasar. Perbedaan antara uang untuk hiburan pribadi Kim dan kesejahteraan publik menunjukkan prioritas rezim yang benar-benar terbalik. Apakah hidup seperti ini pantas untuk seorang pemimpin? Beritahu kami di komentar, kami membaca semuanya. Malam Kim sering dihabiskan dengan kembali ke teater pribadinya. Fasilitas modern yang bisa menampung ratusan tamu. Tempat eksklusif ini memiliki teknologi proyeksi terbaru dan sistem suara kelas tinggi. Sebanding dengan bioskop komersial terbaik di dunia, biaya pembangunan dan perawatannya saja sudah berarti jutaan dolar. Di teater ini, Kim menonton film-film laris Hollywood, kartun Disney, film James Bond, film aksi, bahkan drama Korea Selatan yang dilarang. Ironinya sangat jelas, saat warga biasa Korea Utara bisa dihukum berat karena menonton media asing. Pemimpin mereka menikmati hiburan internasional terbaru dalam suasana mewah. Teater itu juga dipakai untuk tujuan propaganda. Ketika Kim menayangkan video uji coba rudal dan pencapaian militer kepada kalangan elit, pada tanggal 20 Agustus 2023, ia mengadakan perayaan Hari Angkatan Laut yang besar, mengundang ratusan perwira militer untuk menonton rekaman uji coba rudal nuklir sambil menikmati jamuan premium. Sesi hiburan malam ini juga sering diisi karaoke, di mana Kim memulai dengan menyanyikan lagu yang memuji dirinya sendiri. Lalu sebuah grup gadis beranggotakan 18 orang menyanyikan lagu khusus untuknya. Biaya untuk mempertahankan kompleks hiburan pribadi ini, termasuk staf, peralatan, dan pengadaan konten, menjadi pengeluaran besar lain yang terus berjalan. Obsesi Kim Jong-un terhadap penampilan pribadi jauh melampaui sekadar keinginan terlihat rapi. Lemarinya diisi hampir sepenuhnya oleh setelan dan jaket yang dibuat khusus sesuai ukuran tubuhnya. Dan setiap potongnya bernilai ribuan dolar, serta didatangkan dari rumah mode Eropa, meskipun ada sanksi internasional. Ciri khas tampilannya biasanya berupa setelan gelap dengan dasi, atau jaket bergaya Mao yang mengingatkan pada pakaian kakeknya, Kim Il-sung. Namun di Korea Utara, tidak ada yang berani memakai potongan rambut seperti miliknya. Pemerintah Korea Utara menayangkan program televisi yang mengajarkan warga cara memotong rambut sesuai standar gaya hidup sosialis. Ada tepat 28 gaya rambut yang disetujui, 18 untuk perempuan dan 10 untuk laki-laki. Tetapi inilah bagian yang terasa menyimpang. Tidak satupun gaya resmi itu mirip dengan potongan rambut Kim. Karena ia ingin hanya dirinya satu-satunya orang di seluruh negeri yang memiliki gaya tersebut. Potongan rambutnya saja membutuhkan penata khusus dan produk berkualitas tinggi. Dengan sisi kepala dicukur dan bagian atas dibiarkan lebih panjang, lalu ditata agar terlihat seolah ia lebih tinggi. Perawatan gaya ini memerlukan jadwal rutin dengan penata rambut yang didatangkan dari luar. Karena tidak ada tukang cukur Korea Utara yang berani mencoba meniru gaya khas pemimpin tertinggi. Koleksi aksesori Kim menjadi kategori pengeluaran lain yang juga mencengangkan. Menurut surat kabar The Telegraph, nilai koleksi jam tangannya mencapai lebih dari 8,2 juta dolar. 8,2 juta dolar untuk jam tangan. Sementara rakyatnya banyak yang tidak punya jam sederhana.
Bahkan listrik yang stabil untuk menyalakan jam dinding pun sering tidak ada. Ia hampir tidak pernah terlihat di depan umum tanpa salah satu jam mahal itu, dan sering berganti merek mewah sesuai acara. Ini bukan sekadar jam yang mahal, melainkan simbol yang sengaja dipakai untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaan kepada siapapun yang melihatnya. Aksesori lain yang selalu hadir adalah teropong andalannya, yang ia bawa di setiap kemunculan publik. Bagi pemimpin yang sering memeriksa fasilitas militer, hal itu tampak masuk akal. Tetapi teropongnya sendiri adalah perangkat optik kelas premium yang harganya ribuan dolar. Bahkan aksesori paling biasa pun menjadi biaya yang melampaui penghasilan tahunan banyak orang. Ketertarikan Kim Jong-un pada kendaraan mewah berkembang saat ia belajar di Swiss. Ketika ia mengenal kualitas mobil Eropa, koleksinya kini berisi sejumlah kendaraan paling bergengsi dan paling mahal di dunia. Dan Badan Intelijen Barat memperkirakan nilai koleksi mobil pribadinya melampaui 100 juta dolar. Coba cerna angka itu. 100 juta dolar untuk kendaraan pribadi. Sementara warga Korea Utara mengandalkan sepeda, berjalan kaki, atau transportasi umum yang sesak dan sering rusak karena dana perawatan yang minim. Pusat dari koleksi itu adalah Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, bernilai sekitar 1 juta dolar per unit. Ini bukan sekadar mobil mewah, melainkan benteng berjalan dengan penguat pelat baja, lantai berlapis untuk menahan ledakan, serta kaca anti peluru berlapis yang dirancang agar tidak pecah saat diserang. Pullman Guard memakai mesin 5,5 liter, V12 biturbo dengan tenaga 517 horsepower. Sehingga Kim dapat melaju cepat bila diperlukan. Kendaraan ini menjadi transportasi utama untuk acara berprofil tinggi sejak ia menjadi pemimpin pada tahun 2011, termasuk KTT bersejarah Amerika Serikat dan Korea Utara di Singapura. Namun Kim tidak hanya mengandalkan satu mobil lapis baja. Ia juga memiliki Maybach 62S yang dipakai sebagai kendaraan cadangan dan dilengkapi perlindungan serupa. Pada Februari 2019, ia terlihat menggunakan Mercedes Maybach 600 anti peluru di Pyongyang. Dan mobil itu sering ditampilkan media negara sebagai lambang kekuasaan dan kemewahan. Koleksinya tidak berhenti pada Mercedes. Ia juga memiliki Rolls-Royce Phantom, yang pernah dipakai untuk menyambut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, di Pyongyang pada Oktober 2018. Versi Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase dibuat dalam jumlah sangat terbatas dan kerap disesuaikan khusus untuk pemiliknya, sehingga versi milik Kim kemungkinan jauh lebih mahal daripada model standar. Laporan juga menyebut Korea Utara mengimpor Audi R8 dan A8 pada awal 2010. Tidak lama setelah Kim Jong-un mulai menjadi perhatian intelijen internasional, pendidikan Eropanya jelas memengaruhi selera otomotifnya, dan rekayasa Jerman menjadi bagian terbesar dari pilihannya. Biaya perawatan koleksi kendaraan ini adalah beban lain yang jarang dipikirkan orang. Mobil mewah membutuhkan suku cadang khusus, bahan bakar berkualitas tinggi, dan teknisi ahli. Dan semuanya harus didatangkan dengan biaya sangat besar karena sanksi internasional. Jika kemewahan Kim di darat sudah terasa berlebihan, tunggu sampai Anda melihat gaya hidupnya di laut. Koleksi kapal pesiar pribadinya termasuk pengeluaran paling ekstrem dalam seluruh kehidupannya. Dengan kapal yang dapat menyaingi milik bintang Hollywood dan miliarder teknologi. Kapal utamanya adalah Princess 95. Kapal pesiar mewah sepanjang 95 kaki dengan nilai sekitar 7 juta dolar. Kapal ini termasuk dalam portofolio merek LVMH yang terkenal. Dilengkapi teknologi kelautan terbaru, interior premium, dan kenyamanan yang melampaui banyak hotel bintang 5. Princess 95 memiliki meja teh untuk kapten, 3 dek yang luas, area makan untuk 10 tamu, ruang salon mewah, serta 4 kamar tidur berkelas dengan kamar mandi pribadi. Kapal ini dapat menampung sampai 8 tamu dalam kemewahan penuh. Sementara ruang kru dan area layanan dirancang agar pelayanan terasa mulus. Namun tampaknya satu kapal saja tidak cukup bagi pemimpin tertinggi. Citra satelit menunjukkan ada kapal pesiar lain sepanjang 100 kaki yang bersandar dekat kediaman pribadinya, bersama sejumlah jet ski dan sebuah kapal rekreasi sepanjang 60 meter.
Jika digabung, nilai armada lautnya kemungkinan melewati 20 juta dolar. Biaya operasional untuk menjaga kapal. Kapal ini adalah pengeluaran besar yang terus berjalan. Kapal pesiar mewah memerlukan kru khusus, bahan bakar premium, perawatan berkala, dan fasilitas sandar yang aman. Princess 95 saja mungkin menghabiskan ratusan ribu dolar per tahun hanya untuk perawatan dasar dan operasional. Semua ini terasa makin mengejutkan jika Anda ingat bahwa banyak warga Korea Utara bahkan belum pernah melihat laut, apalagi merasakan rekreasi dengan kapal. Mungkin tidak ada bagian dari gaya hidup Kim Jong-un yang memakan sumber daya lebih besar daripada keamanan pribadinya, yang berjalan sebagai biaya raksasa dan berkelanjutan, sampai terasa melampaui anggaran pertahanan banyak negara. Proses pemilihan pengawal Kim menunjukkan rasa tidak amannya terhadap tinggi badannya. Semua anggota tim keamanan pribadi harus lebih pendek dari 5 kaki 5 inci, agar Kim tidak pernah terlihat kecil di sebelah pelindungnya. Para pengawal ini bukan hanya dipilih dari fisik, mereka adalah petarung terlatih dan ahli bela diri yang melewati bertahun-tahun persiapan khusus. Biaya pelatihan untuk tim keamanan ini menjadi pengeluaran besar yang terus berulang. Mereka dilatih teknik tempur tingkat lanjut, penggunaan senjata, deteksi pengawasan, dan prosedur medis darurat. Mereka pada dasarnya pasukan elit yang seluruh tugasnya hanya melindungi satu orang. Keamanan kediamannya melampaui pengawal pribadi dan mencakup sistem pertahanan yang rumit. Kediaman Pyongyang memiliki tembok tinggi, banyak titik pemeriksaan, kamera pengawas, sensor gerak, dan sistem bunker bawah tanah. Pemasangan dan perawatan semua sistem itu menelan jutaan dolar setiap tahun. Keamanan komunikasinya juga menjadi kategori biaya besar. Ia mengandalkan sistem komunikasi terenkripsi agar pembicaraan tetap rahasia, membutuhkan perangkat khusus dan dukungan teknis yang jauh lebih mahal daripada komunikasi biasa. Sistem ini harus diperbarui dan dirawat secara rutin oleh teknisi ahli. Keamanan. Transportasinya melibatkan penggunaan 3 pesawat yang identik untuk membingungkan ancaman dan mengurangi risiko pembunuhan. Mengoperasikan 3 pesawat kepresidenan sekaligus berarti biaya bahan bakar, perawatan, dan kru yang sangat besar. Ia juga sering mengubah rencana penerbangan pada menit terakhir, sehingga pesawat tambahan dan kru harus selalu siaga. Keamanan perjalanan darat memakai kendaraan umpan dan rute yang terus berubah, sehingga biaya perjalanan meningkat berlipat-lipat. Alih-alih memakai 1 mobil lapis baja, protokolnya menuntut beberapa kendaraan yang sama persis agar penyerang tidak tahu kendaraan mana yang benar membawa pemimpin. Bagian paling mengerikan dari biaya keamanan Kim Jong-un adalah cara ia menyingkirkan ancaman yang dianggap berbahaya, termasuk anggota keluarganya sendiri. Pembunuhan saudara tirinya, Kim Jong-nam, di Malaysia menunjukkan sejauh apa langkah dan biaya yang ia rela keluarkan untuk mempertahankan kekuasaan. Kim Jong-nam pernah dipandang sebagai calon pewaris kepemimpinan Korea Utara, tetapi kemudian jatuh dari kepercayaan setelah tertangkap mencoba masuk Jepang memakai paspor palsu pada tahun 2001. Peristiwa memalukan itu membuatnya hidup dalam pengasingan. Tetapi Kim Jong-un tetap melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap otoritasnya. Pada tanggal 13 Februari 2017, Kim Jong-nam berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur menunggu penerbangan menuju Makau. 2 perempuan mendekatinya secara terpisah. Yang satu mengusap cairan berminyak ke wajahnya, sementara yang lain menutup mata dan mulutnya sebelum segera menghilang. Zat itu adalah agen saraf VX, salah satu senjata kimia paling mematikan di dunia. Kim Jong-nam meninggal dalam waktu sekitar 20 menit setelah serangan, sebelum bantuan medis bisa menyelamatkannya. Seluruh kejadian terekam CCTV dan memicu kemarahan internasional. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Kim Jong-un menganggap bahkan keluarganya sendiri sebagai ancaman yang bisa dibuang demi kekuasaan. Biaya finansial untuk menyingkirkan saudara tirinya tidak sebanding dengan pesan yang disampaikan kepada siapapun yang terpikir menantang otoritasnya. Untuk menopang gaya hidup Kim Jong-un yang penuh kemewahan, dibutuhkan mesin propaganda besar yang memakan sumber daya sangat besar. Sambil meyakinkan warga Korea Utara bahwa pemimpin mereka pantas dipuja seperti sosok suci. Sistem propaganda ini menjadi salah satu biaya berkelanjutan paling mahal dalam menjaga kekuasaannya.
Sejak lahir, warga Korea Utara dibentuk untuk memandang Kim Jong-un sebagai figur ilahi yang melampaui batas manusia biasa. Media yang dikendalikan negara terus menguatkan citra ini lewat siaran tanpa henti, menggambarkannya seolah serba bisa dan mampu melakukan hal luar biasa, termasuk kemampuan membaca pikiran. Biaya produksi untuk konten propaganda ini adalah pengeluaran besar yang tidak pernah berhenti. Membuat program televisi, siaran radio, materi cetak, dan pajangan publik membutuhkan banyak orang, peralatan, serta jaringan distribusi. Setiap potongan konten harus disusun dengan hati-hati agar ilusi tentang sifat ilahi Kim tetap terjaga. Dampak psikologis propaganda ini menciptakan ketakutan mendalam di masyarakat bahwa pikiran negatif tentang Kim dapat terungkap dan dihukum dengan kematian. Ketakutan ini membantu membenarkan pengeluaran mewahnya, karena orang dibuat percaya bahwa ia pantas menerima sumber daya tanpa batas sebagai pemimpin yang dianggap suci. Sistem propaganda ini juga menjelaskan mengapa biaya gaya hidup Kim terus membesar meski ada sanksi internasional dan kemiskinan di dalam negeri. Saat orang percaya pemimpinnya adalah sosok ilahi, mereka lebih mudah menerima bahwa ia boleh hidup mewah, sementara mereka hidup kekurangan. Jika semua kategori biaya ini dijumlahkan, gaya hidup harian Kim Jong-un menjadi salah satu contoh paling mengejutkan dalam sejarah tentang ketimpangan dan penyalahgunaan sumber daya. Hampir 25% anggaran Korea Utara digunakan untuk belanja militer, sementara sekitar 30% diperkirakan mengalir untuk kemewahan pribadi Kim dan sistem keamanan yang mengitarinya. Artinya, lebih dari setengah total anggaran negara pada dasarnya melayani kepentingan Kim Jong-un, bukan memperbaiki kehidupan warga biasa saat ia menikmati kopi $500 dan kendaraan bernilai jutaan. Rakyatnya bertahan dengan jatah pemerintah dan tidak memiliki akses yang layak ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Beban psikologis untuk menjaga gaya hidup seperti ini juga dapat memengaruhi kemampuan Kim dalam mengambil keputusan. Kebiasaan minum, merokok, serta pola tidur yang tidak teratur bisa melemahkan penilaiannya dan memperbesar rasa curiganya terhadap ancaman. Ini menciptakan lingkaran buruk. Ketika keputusan buruk menambah rasa takut, lalu memerlukan langkah perlindungan yang makin mahal, bagian mana dari pengeluaran harian Kim Jong-un yang paling membuat Anda terkejut? Apakah $30 juta per tahun untuk alkohol, koleksi mobil $100 juta, atau regu kesenangan beranggotakan 2.000 orang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan bagikan juga informasi lain yang pernah Anda temukan tentang biaya tersembunyi rezim itu. Kami selalu menantikan cerita dan temuan dari Anda. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga Anda selalu beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.